Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Ini doa dan permohonan kami Bapa, yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema Allah menanggung dosa manusia. Mengapa Yesus Kristus bisa mati? Karena kematian Kristus Yesus adalah menggantikan kita, manusia berdosa. Artinya Yesus adalah sebagai ganti manusia yang percaya kepadanya. Itu mereka yang percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-53, kita membaca dari ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Di dalam ayat-ayat ini kita mengetahui bagaimana Nabi Yesaya telah menubuatkan tentang kematian Tuhan, bahwa kematian Yesus Kristus itu adalah kehendak Allah, bahwa Allah telah meremukkan Tuhan Yesus sesuai dengan rencana Allah.
Karena rencana Allah harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Yesus. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Kehendak Allah untuk menanggung dosa seisi dunia, dosa yang membuat kita terpisah dari Allah, dosa yang membuat kita bertanya-tanya di manakah Allah, sehingga kita tidak bisa bersatu dengan Allah, kecuali kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini, dia telah mengosongkan dirinya. Dia telah meninggalkan segala kemuliaannya di sorga, dan dia menjadi sama seperti kita manusia. Tetapi dia bukan manusia berdosa. Tapi Yesus Kristus adalah manusia yang tanpa dosa, tidak bisa berbuat dosa. Dan di dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus senantiasa bergantung penuh kepada Roh Kudus, dan kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus senantiasa berhubungan dengan Allah Bapa di sorga dalam jam-jam doanya. Yesus Kristus itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Itulah sebabnya Tuhan tahu keadaan kita, bahwa kita ini adalah debu, dan kepada semua musuh-musuhnya Tuhan Yesus tidak mudah tersulut dengan emosi, tetapi justru Tuhan mendoakan semua musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan pada saat Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, Tuhan memikirkan kita manusia berdosa. Tuhan tidak memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dia merelakan dirinya menjadi remuk, menjadi hinaan, olokan. Tuhan mengingat bahwa kita ini debu. Itu sebabnya Tuhan memilih untuk taat, untuk diam ketika dia ditangkap, disesah, diadili. Bahkan dia memikul kayu salibnya sendiri. Salib adalah cara penghukuman melalui penderitaan, dan puncaknya adalah kematian. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan sempurna. Tuhan berkata, sudah selesai. Dan kita tahu tidak ada satupun firman Allah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi yang tidak tergenapi. Semuanya digenapi, dan Yesus Kristus telah menunjukkan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Harga bayar dosa sudah dilunasi oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, Ia berkata, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Dan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak
orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan karena pada hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib, sebab hari Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas lainnya mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Lalu Yusuf, seorang kaya dari Arimatea dan yang telah menjadi murid Yesus, datang menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, lalu mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, lalu menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Lalu pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang Farisi, imam-imam kepala, mereka telah tertutup mata hati mereka oleh kebenaran, karena mereka tidak mengerti dan tidak memahami firman Allah, bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan Tuhan Allah itu akan digenapi, dan apa yang difirmankan Tuhan itu akan terlaksana, karena firman Allah adalah ya dan amin. Karena sesungguhnya karya Kristus itu adalah rencana Allah dan kehendak Allah sendiri, bukan kehendak Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus menjalankannya dengan taat.
dengan setia sampai mati di atas kayu salib. Inilah karya penebusan Yesus Kristus yang telah Dia kerjakan secara sempurna di atas kayu salib. Kematian Kristus bukanlah kekalahan, tetapi justru melalui kematiannya Tuhan Yesus Kristus telah merampas dan menjarah iblis, dan kuasa iblis telah dipatahkan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi, tidak lagi hidup dalam perhambaan iblis, karena Tuhan Yesus Kristus telah membebaskan dan melepaskan kita dari rantai dosa, dari kuasa iblis, sehingga pekerjaan iblis yang adalah mendakwa manusia di hadapan Allah, tetapi iblis tidak bisa mendakwa orang-orang tebusan Allah, karena Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah yang menjadi pembela kita, Dialah yang melindungi kita, yang memeliharakan kehidupan kita, yang mendoakan kita. Dia mengerti keberadaan kita manusia. Itu sebabnya Tuhan senantiasa mendoakan kita siang dan malam. Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Dia Allah yang tidak pernah terlelap. Dan Roh Kudus yang ada di dalam dunia ini menggantikan posisi Tuhan Yesus untuk menolong, menghibur, menyertai kita, melindungi kita sampai akhir zaman. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian untuk kita berpegang teguh, berpengharapan kepada Allah yang hidup, Allah yang benar, sampai pada akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini pada kali yang kedua, menjemput kita sekalian yang tetap percaya dan yang setia kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami Bapa, untuk kami senantiasa ingat akan Engkau, untuk kami senantiasa menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib, untuk kami senantiasa Tuhan Yesus, haleluya, percaya dan berharap hanya kepadamu saja, karena Engkaulah, oh Tuhan, satu-satunya penolong kami yang hidup, Allah yang berkuasa, oh Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan, oh Tuhan, segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.